mimbadi sakwuse ingsun. Sakbare aku nek wis mati iki terus Nabi Yakub, aku nek wis mati cung, kowe iku nyembah sapa? Siapa yang kamu sembah? Qalu matur sapa anake Yakub, nak budu nyembah sapa ingsun ilahaka ing Tuhane panjenengan. Tuhan, Tuhanmu wahai Yakub bapakku. Jadi kami akan menyembah Tuhanmu wa ilaha abaika dan menyembah Tuhan bapakmu. Sapa bapakmu, yakni bapak Yakub yaiku rupane Ibrahim. Ibrahim itu dikatakan abaika bapakmu. Ibrahim padahal Ibrahim itu kakeknya Nabi Yakub. Ya toh, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, maka mbah kakek itu bisa dikatakan bapak. Nah, ini nanti kita akan sampai kepada apa sabdane Nabi abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Hadisnya Nabi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, bisa ada penafsiran. Maka bisa juga ini ditafsirkan ayat Al-Qur'an ini yang namanya bapak itu bisa kakek. Abaika Ibrahim yaiku bapakmu yaiku Ibrahim, padahal ini kakeknya Nabi Yakub. Wa Ismail dan Ismail ini pamannya Nabi Yakub. Paman juga dikatakan bapak. Iya, dikatakan bapak juga, apalagi dari ibu yang sama. Jadi paman itu dikatakan bapak juga. Ismail disebut saiki mesti sing kuwasa Nabi Ismail. Terus wa Ishaq dan Nabi Ishaq, baru Ishaq inilah bapak yang benar-benar bapaknya langsung. Maka dari itu ya, dari pemahaman sebagian ulama yang dinamakan bapak itu tidak, yang ketika orang Arab menyebut bapakku tidak harus bapaknya pas, bisa pamannya, bisa kakeknya. Iya, maka di sini Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah bapakku di mana? Dijawab oleh Rasulullah, bapakmu di neraka. Terus kemudian sahabat tersebut menangis karena mendapatkan informasi bapaknya di neraka. Kemudian disuruh kembali lagi, terus dikatakan, Nabi berkata abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Meskipun konteksnya bapaknya orang ini bapak beneran, tapi bisa jadi yang dimaksud Nabi adalah pamannya Nabi, untuk menghibur sahabat tadi biar nggak susah. Pamannya Nabi siapa di antara pamannya Nabi? Abu Thalib yang merawat Nabi. Yang Abu Thalib kan ya yang merawat Nabi. Mayoritas ulama mengatakan Abu Thalib itu tidak beriman sampai akhir hayat. Meskipun ada ba'dul ulama, sebagian kecil ulama mengatakan di akhir-akhir hidupnya beliau masuk Islam. Tapi bisa jadi yang dimaksud Nabi adalah pamannya, dan pamannya tidak hanya Abu Thalib, di antara juga Abu Jahal, Abu Lahab. Itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna Nabi ini masih bisa ditafsirkan, sehingga jangan berfokus, karena ketika kita lihat hadis itu mulai sejak zaman sahabat dan tabiin, zaman salaf tidak pernah ditafsirkan apa itu abi wa abuka, abi maksudnya adalah Abdullah, tidak ada. Jadi masih samar gitu. Maka kulo lebih meyakini yang versi ini, bahwasanya yang dimaksud ya pamannya yang paling tepat, paling pas, bukan Abdullah bapaknya Rasulullah, pas bukan. Maka dari itu meskipun kita berbeda pandangan, tapi karena ada dalil dan bisa ditafsir, sehingga jangan sampai langsung mengatakan Abdullah, maksudnya Abdullah, jangan, nggak ada itu. Ketika kita cari dari dulu itu nggak ada Abdullah, yang dimaksud Abdullah itu nggak ada. Ya abi saja, abi wa abuka finnar. Para ulama meriwayatkan juga abi wa abuka finnar, nggak dijelaskan siapa maksudnya. Maka jangan diperdalam terus sing kabeh maksudnya ya bapak Rasulullah tenan Abdullah, jangan langsung begitu. Kalau pamannya pasti, karena pamannya di neraka. Iya, kita harus memahami seperti itu sehingga kita legowo gitu loh. Kita legowo, hati itu bisa rela gitu loh. Jangan langsung fanatisme sehingga kita nanti susah gitu. Susah dengan fanatisme itu sendiri gitu nek cara kula. Karena di dalam hadis Imam Muslim juga pernah disebutkan kata Nabi, amma sya'arta tidakkah engkau tahu anna ammar rajuli, bahwasanya pamannya seorang laki-laki itu sinwu abihi, sama seperti bapaknya.
Sama seperti bapaknya, itu riwayat Imam Muslim. Dan bahkan ketika Abbas bin Abdul Muthalib itu marah nggih, ketemu Rasulullah dalam keadaan marah, Rasulullah sampai mengatakan nggih, man adza ammi faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti pamanku, sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Ya, fa inna ma'am rajuli, karena sesungguhnya hanyalah pamannya seorang laki-laki itu sinu abi, sama dengan bapaknya. Maka barang siapa yang menyakiti pamanku, dia itu berarti menyakitiku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pamannya Nabi bisa dikatakan Nabi sebagai bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sebenarnya dalil yang kuat untuk menyanggah keputusan yang seolah-olah yang dohiriyah itu, ya, abi bapakku yang dohiriyah itu seolah-olah benar, masih bisa salah bisa benar, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Malah ketika kita berpendapat harus seperti itu, pendapatku itu bisa benar bisa salah, pendapat musuhku juga bisa benar bisa salah, sehingga kita bisa bertoleransi. Ya diantara pamane Nabi, ya, jadi pamane Nabi itu ada 10, ya. Ada 9 ya, 10 dengan bapaknya Nabi kan. Pak Nabi itu ada banyak. Jadi Abdullah, saudara Abdullah itu ada 16 yang 10 laki-laki semua. Sehingga Abdul Muthalib itu pernah punya nadar, kemarin tak ceritakan di pengajian tauhid itu nggih. Abdul Muthalib punya nadar, ketika aku punya anak 10 laki-laki semuanya akan aku korbankan 1 gitu kan. Terus diundi ternyata tiba Abdullah, padahal Abdullah anak yang paling baik, paling berbakti, paling disayangi Abdul Muthalib. Ngono kok langsung mbok tafsiri Abdullah curung-urung ngono. Nek cara kula kita menahan diri dari tafsir-tafsir yang seperti itu. Ini kalau bisa tawakuf diam gitu. Pokoknya hadis ngono ya wis ngono lho kan ngoten. Iya. Akhirnya ketika diundi terus begitu terus kena Abdullah, tapi akhirnya akhir cerita nggak jadi sembelih, yakni diganti menyembelih unta gitu. Sampai 100 unta kalau nggak salah itu. Wallahu taala alam, aku rada supaya ceritane. Iya, maka bapak itu paman itu bapak ngono lho. Paman bapak disebut langsung bahwa di Al-Qur'an kan? Ya, di Al-Qur'an loh ini dalilnya nggih. Yani qalu na'budu ilahaka, aku akan menyembah Tuhanmu wahai bapak, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan bapakmu. Bapakmu siapa maksudnya? Bapakmu Ibrahim berarti kakek, bapakmu Ismail berarti paman. Maka paman pun disebut bapak gitu. Nek ngono awak dhewe lega, berarti sing dimaksud Nabi kemungkinannya juga adalah Abu Thalib atau Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Sing dimaksud neraka, Pak. Maksudnya kuwi bisa ke arah situ gitu. Ngoten nggih. Wa amalah itu ini surat Al-Baqarah dalilnya nggih. Jadi enggak main-main, dan juga dengan dalil riwayat Imam Muslim nggih bahwa paman itu berkedudukan sama seperti bapak, dan juga di dalam surat riwayat Imam Tirmidzi nggih, Nabi pernah marah ketika Abbas bin Abdul Thalib marah-marah nggih. Pamane Nabi diantaranya Abbas bin Abdul Thalib, terusan kemudian Hamzah nggih masuk Islam, terus Abdullah bapaknya Rasulullah sendiri, kemudian Abu Thalib itu yang merawat Rasulullah. Beliau ini nama aslinya Abdi Manaf nggih, nama aslinya Abdi Manaf nggih. Tapi Abu Thalib itu pamannya Rasulullah yang merawat Rasulullah, yang membela Rasulullah tapi tidak masuk Islam. Nah, ini kemungkinan yang dimaksud Nabi juga nggih. Kemudian Zubair, kemudian Al-Harits nggih, Al-Harits juga, kemudian Hajl, kemudian Al-Muqawwim, kemudian Dihar, dan Abu Lahab. Abu Lahab masuk kategori pamane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan masuk neraka, yang pasti bahkan masuk ayat Al-Quran, yakni surat Tabat nih. Tabat yada abi lahabiu watab gitu. Iya, Abu Lahab ini. Iya, Abu Lahab. Sedangkan Abu Jahal mungkin paman dari misanan atau apa mungkin seperti itu. Kalau dari yang saudara bapaknya itu Abu Lahabnya.